Bulan purnama menyinari gelapnya malam. Tibalah seorang mamang GoFood mengantarkan pesanan pelanggan. Ia pun dibuat merinding karena ternyata GPS berhenti di bangunan tua bekas rumah sakit yang terlihat sangat angker. Namun demi review bintang 5, ia pun tetap memberanikan diri dan masuk ke dalam gedung tersebut. Dan yang terjadi adalah Sal tak jawab. sementara itu kita diperlihatkan Mas Sofi yang tengah melakukan live streaming membahas tentang tempat-tempat mistis dan berhantu. Mas Sofi ini orangnya belagak sok pemberani, tak takut dan tak percaya akan adanya hantu. Karena itulah Mas Sofi merasa akan merubah kontennya dan tak membahas hantu lagi. Salah satu followernya pun memberikan informasi tempat berhantu, yakni Rumah Sakit Mega Utara, di mana di sana terkenal dihuni oleh hantu bernama Etna. Informasi hantu Etna itu pun menarik perhatian Amir, yakni teman Mas Sofi dalam berkonten ria. Amir pun mengajak Mas Sofi untuk pergi ke sana dan membuktikannya. Skin pun berpindah ke Mas Sofi yang tengah duduk dan diwawancarai oleh seseorang. Jadi agar kalian tak bingung, akan Bangkan jelaskan sedikit. Jadi di film ini untuk setiap adegannya nanti akan ada sesi interview seperti ini. Sesi ini untuk menanyakan perasaan pemain ketika ada hal yang terjadi. Lebih tepatnya seperti acara reality show zaman dulu. Pasti kalian gak asing sama acara Katakan Putus. Pada tahu kan? Nah, lanjut. Mas Sofi pun ditanya tentang kapan dia memulai channel ini dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kalau aku jumpa hantu aku tanya dia dah makan ke belum. Sebab dia pun dulu pernah hidup. Di ruang kerjanya, Amir pun tengah membuat logo baru untuk tema konten mereka yang baru sesuai permintaan Mas Sofi. Namun belum selesai, ia malah browsing tentang Rumah Sakit Mega Utara dan hantu Etna. Ia pun mencetak artikel-artikel tentang hantu Etna itu. Terdengar suara Mas Sofi memanggil Amir untuk makan bersama. Mendapat kesempatan, Mas Amir pun kembali mengajak Sofi untuk pergi ke Rumah Sakit Mega Utara. Sontak ide konyol itu pun ditolak mentah-mentah oleh Mas Sofi. No, sorry. Acik kau lah. Ketika bersantai sambil menonton TV, tiba-tiba HP Mas Sofi pun berbunyi dan mendapat pesan masuk dari hantu Etna. Etna mengundang mereka untuk datang ke Rumah Sakit Mega Utara. Kesal dan merasa ada orang yang hendak mempermainkannya, ia pun mematikan ponselnya. Namun ia dibuat kaget HP itu kembali menyala dan terus-menerus mendapat pesan dari hantu Etna. Mas Sofi pun panik dan memanggil Amir. Amir! Kembali di sesi wawancara, Mas Sofi pun ditanya pendapatnya, apakah menurutnya yang mengirim pesan tersebut hantu Etna? Mas Sofi pun menjawab bahwa ia merasa itu hanyalah prank, karena merasa tak mungkin ada hantu yang mempunyai HP. Nomor yang menghubunginya pun lebih 4 digit, sehingga Mas Sofi menganggap bahwa itu semua adalah ulah seorang hacker. Di lain tempat, kita diperlihatkan penampakan hantu Etna yang tengah bersolek di depan cermin. Di dalam gedung yang sunyi, Mas Amir pun terbangun dan mencoba mencari Mas Sofi. Namun tiba-tiba ia pun dikagetkan oleh sosok hantu Etna yang menakutkan. Sampai akhirnya... Matt? Hey, Matt. Amir pun semakin yakin bahwa mereka harus ke sana agar hal yang lebih buruk tak mereka alami. Amir memohon terus-menerus agar mereka pergi ke rumah sakit itu. Berbekal artikel yang ia baca,
Amir pun menjelaskan kronologi kematian Etna, di mana ternyata Etna yang seorang ketua cheerleader terjatuh saat melakukan koreo. Alhasil ia pun harus koma selama 5 tahun lamanya. Dikarenakan biaya perawatan rumah sakit cukup mahal, ayah Etna pun memohon keringanan kepada rumah sakit, sehingga ia harus merelakan Etna untuk ditempatkan di kamar yang terpencil, karena itulah kamar yang paling murah. Namun serasa tak cukup penderitaan mereka, tak lama rumah sakit itu mengalami kebangkrutan di tahun 1997, dan semua pegawai serta pasien pun harus dipindahkan ke rumah sakit lain. Namun apesnya mereka malah lupa memindahkan Etna dari ruangan terpencil, sampai akhirnya ia meninggal dunia di sana. Mereka pun akhirnya sampai di rumah sakit Mega Utara. Amir sangat antusias dan bersemangat untuk memulai penelusurannya. Dikarenakan pintu depan tertutup, maka mereka masuk lewat pintu belakang. Ketika Mas Sofi menaiki anak tangga, tiba-tiba ia merasa wajahnya terkena uraian rambut seseorang. Namun anehnya rambut itu langsung menghilang. Mas Sofi pun mengira bahwa itu adalah ulah Amir yang usil. Di ruangan hantu Etna, ia pun tengah melakukan sit up untuk menjaga bentuk tubuhnya agar tetap aduhai. Tak lama hantu Etna pun mendengar suara mereka yang telah datang. Ia sangat bersemangat dan segera bersiap-siap agar tampak menawan di hadapan Mas Sofi dan Amir. Nampak di penglihatan hantu Etna ini, ia masih berwujud seperti ketika semasa hidupnya, lengkap dengan kostum pemandu suaranya. Dengan berbekal gincu dan alat make up yang sebenarnya sudah usang, hantu Etna pun berias dan sedikit melakukan yel-yel. Di dalam gedung rumah sakit itu, Mas Sofi segera memasang tenda untuk mereka, sedangkan Amir melihat-lihat ruangan lain. Hantu Etna pun tiba dan menyapa Mas Sofi. Namun karena sejatinya ia hantu, maka Mas Sofi tak bisa melihatnya. Keheranan dengan hal itu, ia pun memperkeras suaranya, namun tetap tak dihiraukan, sehingga ia berpikir bahwa Mas Sofi adalah keturunan Haji Bolot alias budak. Pindah ke tempat Amir. Dengan bersemangat, ia menyusuri setiap ruangan di gedung rumah sakit itu. Sampailah akhirnya ia tiba di ruangan hantu Etna. Amir pun melihat peralatan make up yang telah usang dan sisa makanan yang sudah membusuk di atas meja. Ia pun langsung menaruh kamera di kamar itu, lalu berpindah ruangan dan memasang kamera-kamera lainnya. Selesai memasang semua kamera, mereka pun makan di depan tenda sambil membahas kabar berita yang ada di tempat itu. Usai makan, Mas Sofi pun ngevlog dan menyusuri beberapa ruangan. Ia berharap hantu Etna akan bertengger dan bisa ia rekam. Sampai akhirnya ia mendengar suara tetesan air keran. Ia pun masuk ke kamar mandi, namun ternyata kembali ke sesi wawancara, hantu Etna pun menceritakan hal itu dengan penuh kekonyolan. You tahu siapa? Si pekak tu lah. Dia sebab ke I cantik, dia masuk dalam shower. I ingat dia nak buat apa-apa dengan I. Rupanya dia tutup je shower tu. Lanjut di tempat Mas Sofi dan Amir, mereka sedang melakukan pengetesan dengan alat yang ia miliki. Merasa tak ada reaksi dari alat itu, dengan tenggilnya Mas Sofi menganggap bahwa tempat itu tak berhantu. Namun setelah pindah ruangan, alat itu mulai berfungsi dan akhirnya Amir pun bisa melihat sosok hantu Etna di sana. Bacaan dia naik. So bermakna tempat ni ada kebocoran wayar. Okay? Pada sesi wawancara, hantu Etna menerangkan bahwa sebagai tuan rumah yang baik, ia hanya ingin menemani Amir dan Mas Sofi. Hantu Etna memang tak merasa sakit saat kepalanya didaduk-dadukkan dengan alat itu. Namun ia mengaku sakit hati karena merasa kebaikan yang ia berikan tapi malah hal buruk yang ia dapatkan. Sehingga Etna pun menganggap mereka tak berperi kemanusiaan. Diorang buat macam ni lagi dekat I. Diorang tu apa? Ha? Hantu ke? Usai melihat penampakan Mbak Etna, Amir pun bergegas dan berberes untuk segera pergi dari tempat itu. Merasa telah melakukan sejauh ini, Mas Sofi pun meminta untuk menyelesaikan misi mereka terlebih dahulu.
Namun Amir tetap bersikeras untuk pulang. Ia pun menunjukkan hasil rekaman tadi dan mengatakan bahwa ia melihat penampakan hantu Etna. Menganggap bahwa itu hanya halusinasi Amir, Mas Sofi pun kembali membujuknya agar melanjutkan misi mereka. Dan dengan terpaksa, Amir pun mengiyakannya. Mereka pun kembali melakukan vlog dan masuk ke ruangan toilet rumah sakit. Kembali dibuat ketakutan, Mbak Etna pun malah kembali muncul dan menyapa Amir di sana. Takut hal buruk akan terjadi setelah melihat penampakan hantu Etna, Amir pun bergegas membawa tasnya dan hendak pergi dari gedung itu. Namun saat hendak menuruni anak tangga, ia pun dikejutkan kemunculan Mbak Etna yang merangkak ke arahnya. Sontak Amir pun ketakutan dan berteriak, hingga hantu Etna semakin mendekat ke arahnya. Dan akhirnya... Dengan ajaibnya, Amir pun menghilang setelah hantu Etna tak sengaja bersin di depannya. Etna pun membawa tas Amir, sehingga Mas Sofi tak menemukan apapun ketika pergi ke sana setelah mendengar teriakan Amir tadi. Dalam sesi wawancara, Etna pun kebingungan mengapa Amir bisa menghilang, padahal ia tak merasa melakukan apa-apa. Ia mengira bahwa Amir mungkin memang sudah kembali pulang. Namun ia juga tak yakin, mengingat barang-barangnya masih tertinggal di sana. Malam pun tiba. Mas Sofi pun mencoba mencari dan menghubungi Amir, namun tak berhasil. Dari belakang, hantu Etna menghampirinya, dan tak sengaja tersandung dan terjatuh. Suara rintihan Etna pun terdengar oleh Mas Sofi, tapi tidak dengan wujudnya. Etna pun meminta bantuannya, yang membuat Sofi ketakutan, sehingga hendak pergi dari sana. Namun kakinya tertahan dan dipegangi oleh Etna. Hingga akhirnya ini adalah momen pertama kalinya Mas Sofi bisa melihat wujud dari hantu Etna. Bercerita pada pewawancara, Mas Sofi pun mengatakan karena terlalu lama di gedung itu membuatnya mengalami hal-hal aneh seperti suara tangisan hingga pertemuannya dengan Etna yang dinilai sangat menyeramkan. Tak terima dengan statement Mas Sofi, Etna pun berkata, Scary? Excuse me? Dia panggil I scary? Dia tak sedar diri ke? I tengok dia lagi scary. Etna sangat dibuat kebingungan mengapa Amir dan Mas Sofi sangat ketakutan melihatnya. Tak pantang menyerah, hantu Etna tetap bertekad mencari Amir meski tanpa bantuan dari Mas Sofi. Ia pun mencoba memunculkan kembali Amir dengan mantra-mantra dan gerakan dance-nya. 5, 6, 7, 8. Screw puskin screw rasa mana tak puna markin atau punta ana doblin. 5, 6, 7, 8. Hey, I'm sexy, I'm cute, I'm popular to boot. I'm living gray hair muncul. Tak juga berhasil membuat Amir kembali. Akhirnya pewawancara memberikan ide agar melakukan hal yang sama dan di tempat yang sama ketika Amir menghilang waktu itu. Langsunglah Etna kembali ke tangga tempat Amir menghilang. Ia menggaruk-garuk hidungnya dengan bulu ayam agar ia bisa bersin. Namun sayang ia tak bisa bersin juga. Setelahnya hantu Etna menemui Mas Sofi. Sofi yang kini melihat wujudnya pun dibuat ketakutan setengah mati. Spontan, Sofi pun membacakan doa agar hantu itu pergi. Berbeda dengan Sofi yang ketakutan melihat hantu, Etna malah kegirangan mengetahui Mas Sofi sudah bisa melihatnya. Hantu itu pun melakukan yel-yel sembari memperkenalkan dirinya, sampai akhirnya membuat Sofi terkencing-kencing karena ketakutan. Pada pewawancara, Etna mengatakan bahwa umumnya orang bisa terkencing-kencing karena ada hal yang menakutkan, sehingga ia mengira bahwa tempat itu berhantu. Namun dirinya merasa itu tidak mungkin, karena jika ada hantu di sana, maka ia pasti sudah pergi dari lama. Sedangkan Mas Sofi mengatakan bahwa dia hanya berharap dia bisa keluar dari tempat itu dengan selamat.
Pewawancara mengira bahwa Mas Sofi sekarang sudah takut dengan hantu Etna, namun ia menyangkalnya. Tapi Sofi percaya bahwa ada keberadaan makhluk lain ciptaan Allah yang hidup di bumi ini. Akan tetapi Mas Sofi tak menyangka bahwa hantu Etna bisa muncul di sana. Ia pun jadi terfikir bahwa rumor yang ada tentang hantu Etna itu benar. Tapi ia tetap menyangkalnya karena tak yakin bahwa Etna bisa membunuh orang lain. Di sela-sela sesi wawancara, tiba-tiba Etna merasakan kelaparan. Pewawancara pun keheranan ternyata Etna juga perlu makan. Etna pun mengiyakan karena ia masih mengira bahwa ia masih hidup. Namun selama ini ia tak pernah memasak makanan, melainkan memesan makanan pada Mamang GoFood. You nak apa tak? Tak apalah. No sambal belacan. Dan order. Kembali ke tempat Mas Sofi, terlihat ia telah membawa semua barang-barangnya dan hendak pergi dari gedung itu sembari kembali mencari keberadaan Amir teman seperjuangannya itu. Sofi pun memasuki salah satu ruangan dengan terus meneriaki nama Amir. Sampai akhirnya ia masuk ke kamar hantu Etna. Di sana ia menemukan tas Amir yang dibawa hantu Etna tadi. Sofi juga menemukan HP Amir dan kamera Amir di sana. Selain itu, dia juga menemukan make up usang yang tak ia ketahui bahwa itu adalah milik hantu Etna. Tak mau membuang-buang waktu, Sofi pun bergegas pergi dari gedung itu. Sampai di depan pintu keluar, Sofi pun dihadang hantu Etna yang melarangnya pulang. Sofi yang ketakutan dan tegang membuat hantu Etna mengira bahwa Sofi sedang sakit, sehingga ia ingin memeriksanya dengan menyentuh Sofi. Namun yang terjadi... Berlari menghindari hantu Etna, Sofi pun melihat Mamang GoFood di luar gedung hendak mengirimkan makanan pesanan yang dipesan menggunakan batu nisan tadi. Dengan berteriak dan melambaikan tangannya, Sofi pun meminta tolong pada Mamang GoFood itu. Namun, Mamang itu malah ketakutan dan pergi mengira Sofi adalah hantu. Gagal meminta pertolongan dari Mamang GoFood, ia pun berinisiatif meminta tolong dengan menggunakan walkie-talkie. Tak disangka hantu Etna yang hendak menyantap makanannya mendengar suara Sofi dari alat milik Amir yang ia ambil. Etna pun menjawab dan mengajak Sofi untuk mencari keberadaan Amir. Mas Sofi yang mengetahui bahwa yang menjawab adalah Etna, ia pun langsung menaruh alat itu dan bergegas pergi dari sana. Sampai akhirnya Sofi malah menabrak Etna saat pergi menuruni anak tangga. Hantu Etna kebingungan bagaimana ia dan Sofi yang bertabrakan malah menembus. Ia yakin sesama manusia hal ini tak mungkin terjadi, sehingga ia mengira bahwa Sofi adalah seorang hantu. Kebalik woi, kebalik. Terfikir dialah yang sebenarnya hantu, Etna menjadi lesu dan mengatakan bahwa ia tak pernah merasakan sakit. Yang ia ingat, dia meminta Sofi dan Amir ke sana karena ingin berteman dengan mereka. Sedangkan ia tak bisa mengingat apa yang terjadi sebelum kejadian itu. Tepatnya 10 tahun lalu, ada 2 orang vlogger seperti Amir dan Sofi pergi ke gedung itu. Tepat ketika masuk ke dalam gedung, mereka berjumpa dengan penampakan hantu Etna. Mereka pun ketakutan dan teriak sekencang-kencangnya. Di saat yang bersamaan, Etna pun bersin di hadapan mereka, dan seketika 2 vlogger itu pun menghilang seperti yang terjadi pada Amir. Kamu pergi mana? Lajunya. Etna sangat kebingungan karena tak bisa mengingat peristiwa itu. Ia malah bertanya pada pewawancara, apakah benar dialah yang membuat 2 vlogger dan juga Amir menghilang? Apakah dirinya memang telah mati? Tak ingin menjawabnya, pewawancara itu malah meminta Etna untuk mencari tahu sendiri. Etna pun masuk ke ruangannya dengan sangat lesu. Tak sengaja ia menemukan artikel yang dibawa oleh Amir sebelumnya, di mana di artikel tersebut memberitakan kematiannya. Raut wajah Etna pun semakin sayu dan sedih, dan perlahan suaranya lirih dan tak kuasa menahan air matanya. Sekarang ia menyadari bahwa dirinya telah mati dan menjadi seorang hantu. Teriakannya pun menggelegar karena tak kuasa mengetahui fakta tersebut.
Di lain tempat, Sophie masih berusaha keluar dari gedung itu. Mendengar suara teriakan hantu Edna, spontan ia langsung memutar ayat kursi di HP-nya untuk terhindar dari gangguan hantu. Kini di depan cermin, Edna bisa melihat dengan jelas wujud aslinya sekarang. Sebagai seorang hantu, ia pun kembali menjumpai Mas Sophie di bawah yang hendak pergi dari tempat itu. Akhirnya Sophie pun bisa keluar dari gedung itu, diiringi permintaan maaf dari hantu Edna. Sorry tau. Usai kembali dengan selamat pengalamannya di gedung itu pada pengikutnya melalui siaran langsung di sosial medianya. Sampai saat itu, temannya yang menghilang masih tak diketahui keberadaannya. Meski polisi dan ustadz telah membantu mencarinya, Sophie pun meminta penggemar untuk mendoakan keselamatan Amir. Dan ia mengatakan bahwa dengan kuasa Allah, makhluk halus, roh, itu memang benar adanya. Ia pun lalu mengakhiri siaran langsung itu setelah mengatakan bahwa channel Dibang telah berakhir. Pagi pun tiba. Seperti biasa, hantu Edna bangun tidur dengan penuh semangat, serta langsung melakukan gerakan ala-ala cheerleader lengkap dengan yel-yelnya. Gimme E D N A Edna na na na. Kemudian ia membereskan semua bekas makanan yang membusuk selama ini dan hendak membuangnya ke tempat sampah yang ada di luar gedung. Tak sengaja ia malah menjatuhkan plastik sampah itu dan seketika ia pun bersin. Dan akhirnya Amir dan dua vlogger tadi bisa kembali dengan diiringi teriakan yang sangat-sangat kencang. Dan dengan ini film pun tamat.